Selamat pagi pemirsa. Konflik di kawasan Timur Tengah yang terus memanas memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kondisi global termasuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi potensi kesulitan. Namun di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, kehadiran negara menjadi kunci untuk menenangkan publik dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 12 Maret 2026 dengan tema Negara Hadir untuk Menenangkan bersama saya Anggi Hasibuan. Dan pagi ini telah hadir juga bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bu Anggi. Dan sebelum membahasnya pemirsa, mari kita simak editorial Media Indonesia Negara Hadir untuk Menenangkan. Negara hadir untuk menenangkan. Pemerintah sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keberadaannya bukan sekadar untuk memberi perintah, melainkan sebagai jangkar bagi setiap warga negara, terutama di saat dunia tengah dilanda ketidakpastian. Pesan itu yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara telah mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi potensi kesulitan akibat perang di kawasan Timur Tengah yang hampir berjalan 2 pekan. Imbauan ini tentu amat penting untuk disampaikan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan bahwa penyelenggara negara hadir dan memahami betul kecemasan, kekhawatiran, serta tantangan yang tengah mereka hadapi. Kita mendorong agar ucapan Presiden diresonansikan oleh seluruh jajaran, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Mereka harus bisa meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak sampai menimbun bahan pangan atau membeli BBM dalam jumlah ugal-ugalan. Pemerintah pusat punya lembaga khusus yakni Badan Komunikasi Pemerintah BKP yang dahulu adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan (BCO). BKP tentunya memiliki sumber daya yang mumpuni agar kebijakan pemerintah tersampaikan dengan utuh dan baik ke publik. Lembaga ini harus bisa menjadi leading sector agar seluruh lembaga dan kementerian hingga pemerintah daerah bergerak selaras menyatukan langkah dan meneguhkan kebijakan sehingga setiap tindakan pemerintah terasa nyata hingga ke akar rumput. Ada baiknya pemerintah tidak sekadar mengimbau masyarakat agar jangan panik. Permintaan semacam itu seringkali memberikan efek sebaliknya, backfire effect, karena malah menyalakan gelombang kecemasan yang tersembunyi di pikiran masyarakat. Pesan yang efektif bukan sekadar larang-melarang, melainkan membuat panduan jelas, menunjukkan kesinkronan antara ucapan dan tindakan, serta membuktikan pemerintah siap mengawali setiap langkah masyarakat dalam menghadapi gelombang ketidakpastian dunia. Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa ketersediaan bahan pokok serta stok bahan bakar minyak BBM memang terjamin. Kita dorong pihak otoritas untuk fokus pada fakta stok, jangan berkutat pada emosi massa. Satgas Pangan, misalnya, harus rutin melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional, pusat distribusi, hingga gudang penyimpanan logistik untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjaga. Kerja-kerja seperti itu akan terlihat nyata di mata masyarakat sehingga mereka semakin teryakinkan bahwa kondisi akan baik-baik saja. Kehadiran negara yang tampak melalui tindakan konkret jauh lebih menenangkan jika dibandingkan dengan repetisi imbauan. Ketenangan tidak semata dibangun oleh kata-kata, tapi oleh kenyataan yang bisa disaksikan secara langsung. Pernyataan "jangan panic buying" akan runtuh seketika jika di lapangan masyarakat melihat panjangnya antrian BBM atau rak-rak yang kosong di toko-toko grosir. Lebih dari itu, data yang bisa diakses publik secara real time juga harus tersedia untuk semakin meyakinkan warga. Mereka tidak lagi digerakkan oleh rumor, tetapi oleh keyakinan bahwa keadaan benar-benar berada dalam kendali. Bukan cuma itu,
Transparansi data adalah cara paling modern untuk menepis berbagai kabar palsu dan berita bohong di media sosial yang seringkali menjadi pemicu utama panic buying. Publik tidak lagi terjebak oleh spekulasi atau desas-desus yang menyesatkan. Kita juga mendesak aparat penegak hukum agar serius bekerja terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jangan biarkan mafia pangan berkeliaran dan menjadi penimbun bahan-bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan untuk merayakan Lebaran. Masyarakat akan merasa menjadi korban ketika mereka sudah patuh untuk tidak panic buying dan menyimpan stok pangan. Ternyata ada pihak lain yang aman dari jangkauan hukum dan leluasa mengambil untung serta mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, negara hadir untuk menenangkan. Kita sangat berharap satu komunikasi antara pusat hingga ke daerah. Dan sebenarnya nanti yang akan kami bahas pemirsa dan juga Mas Kohar adalah kenapa begitu ya Mas ya, konsistensi komunikasi ini menjadi sangat krusial dalam situasi seperti sekarang. Nah, nanti akan kami bahas pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Mas Kohar, negara hadir untuk menenangkan. Tadi pertanyaan saya adalah, mengapa konsistensi komunikasi itu sangat krusial dalam situasi seperti sekarang, Mas Kohar? Ya, ada gium yang mengatakan bahwa seeing is believing. Jadi dengan melihat, itu orang menjadi percaya. Kalau sekadar kata-kata, sekedar imbauan, barangkali orang masih ragu-ragu. Karena ketika misalnya imbauannya A, tapi faktanya itu cuma A setengah atau B bahkan, berbeda jauh, maka masyarakat akan susah untuk percaya. Ketika ada imbauan untuk tidak panik buying, maka di lapangan itu harus jelas bahwa ketersediaan itu memang betul-betul ada. Akses mudah. Jangan sampai ada titik-titik di mana ketika kita melarang bahwa tidak ada panik buying karena semuanya masih tersedia, faktanya ada yang tidak tersedia. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam manajemen Lebaran ini kan kita selalu menghadapi situasi-situasi yang katakanlah mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan. Apalagi tahun ini kan situasinya berbeda ini. Situasi berbeda, kita situasi geopolitik sedang dilanda konflik, ada perang di Timur Tengah, Amerika, Israel versus Iran. Selat Hormuz masih ditutup, sehingga ada pasokan yang berkurang, harga minyak yang naik. Nah, dalam situasi psikologis seperti ini, negara wajib hadir dari mulai pucuk pimpinan teratas di Republik ini hingga daerah, hingga ke pelosok-pelosok. Untuk apa? Untuk membuat tenang persepsi publik ini supaya tidak ada isu-isu yang kemudian digoreng menjadi menjadi mainan politik, kira-kira begitulah, mainan liar, bahkan kemudian menjadi hoax di lapangan, menimbulkan panik buying dan seterusnya. Mas, ini bagaimana kemudian bisa menyamakan persepsi, satu frekuensi supaya semuanya lembaga negara ini benar-benar bisa hadir untuk menenangkan? Ya karena gini, bagaimana caranya satu frekuensi? Semua mereka yang diberi amanat untuk menduduki jabatan harus berpikir untuk rakyat, harus berpikir untuk ketenangan masyarakat. Publik itu menjadi concern utama. Mereka itu menduduki jabatan, itu bukan untuk menikmati kekuasaan, bukan. Atau bahkan untuk memburu rente, bukan. Mereka diberi amanat di situ, itu adalah untuk menyelenggarakan administrasi kenegaraan, pemerintahan, supaya apa? Supaya masyarakat itu terlayani dengan baik. Masyarakat itu tercapai kebutuhannya dengan sangat baik. Nah, untuk mencapai hal-hal seperti itu, fakta di lapangan tidak boleh ada yang meleset. Meleset sedikit saja dalam situasi yang serba tidak menentu, maka dia akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menghendaki
memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Melihat celah-celah tertentu. Melihat celah-celah tertentu untuk keuntungan, entah itu keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, atau keuntungan yang sebagian besar. Nah, dalam posisi seperti ini, kehadiran negara itu harus menjadi jawaban atas serba ketidakpastian atau mungkin hal-hal yang secara psikologis masih diragukan. Ketika negara itu hadir, ketika fakta di lapangan itu sesuai antara apa yang diucapkan, antara apa yang diimbau dengan kenyataan di lapangan, maka masyarakat akan menjadi tenang. Dan publik saya yakin sudah semakin well educated ya. Publik sudah semakin tercerahkan begitu. Mereka tidak mudah untuk percaya pada informasi-informasi yang tidak benar, apalagi informasi-informasi yang sifatnya itu justru disinformasi, informasi yang menyesatkan, yang saya kira ini sudah menjadi menu sehari-hari di media sosial gitu. Oke, Mas Kohar, kalau tadi sudah satu frekuensi, sudah jelas ada komunikasi yang sama misalnya dari atas sampai bawah untuk menenangkan ini, apa langkah konkret saat ini supaya bisa memberikan transparansi kepada masyarakat, supaya masyarakat juga akhirnya bisa tenang? Nah begini, di tiap-tiap institusi kan sudah ada yang namanya Satgas. BBM misalnya, Pertamina membuat Satgas. Dari mulai jajaran komisaris sampai direksi dan sampai semuanya kan turun. Dan mereka mengontrol real time. Setiap waktu data tersedia. Ketika ada masalah di lapangan itu langsung ditangani dengan cara cepat. Yang paling penting adalah respons harus cepat. Satgas harus bekerja secara efektif, secara maksimal. Kalau perlu 24 jam mereka harus standby. Tidak boleh ada ketika di satu titik gitu misalnya ada masalah, menunggu sampai besok baru tertangani. Respons cepat itu menjadi kunci bagi. Ini di setiap lembaga ya Mas? Iya, di setiap lembaga, apakah itu Satgas BBM, Satgas Pangan. Ketika ada indikasi misalnya orang yang memanfaatkan situasi dengan menimbun barang atau hoax misalnya, atau hoax ya, misalnya Badan Komunikasi ketika ada situasi yang hoax, pada ketika itu juga langsung harus ada narasi yang mengklarifikasi untuk menjelaskan bahwa ini adalah bentuk disinformasi. Jangan biarkan disinformasi itu hadir terlalu lama gitu loh. Ketika hadir terlalu lama berarti masyarakat berpikir, oh jangan-jangan informasi ini benar. Jangan-jangan informasi ini sudah terkonfirmasi kebenarannya. Jangan biarkan situasi berada dalam keadaan kosong, keadaan tanpa ada penjelasan, sementara publik membutuhkan penjelasan dalam waktu yang sangat lama. Maka respon cepat, konsistensi, autentik antara apa yang disampaikan, data yang disampaikan, dan kenyataan di lapangan sama. Apakah butuh juga akses masyarakat untuk bisa transparansi mengakses data tersebut, Mas? Oh iya, betul. Jadi permudah masyarakat untuk membuat akses. Itu adalah watak dari sebuah manajemen yang transparan. Itu kemudahan akses, bisa diakses kapanpun dengan cara yang sangat mudah, karena hampir setiap orang kan di Indonesia memiliki mobile phone yang bisa diakses dengan cara yang tidak usah rumit-rumit. Cara yang sangat mudah, sehingga kapanpun masyarakat itu mengetahui ada persoalan, dia bisa mengakses. Oh, ini masalahnya seperti ini. Oh, misalnya di SPBU ini ada butuh tambahan di sini, stoknya sedang dalam perjalanan misalnya. Butuh waktu berapa lama? Itu jawabannya juga harus sudah clear, harus jelas. Misalnya dalam perjalanan masih butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi jangan dalam perjalanan tapi sampai 1 hari, 2 hari masih dalam perjalanan terus. Ini kan ada ketidaktransparansan, ada ketidaksesuaian antara apa yang diinformasikan dengan kenyataan di lapangan. Baik, jadi respon cepat, transparan, konsisten, komunikatif, dan juga masyarakat diberikan akses untuk mengakses data tadi. Betul. Mas Kohar, terima kasih Mas untuk diskusi kita di pagi hari ini, pemirsa. Dan pada akhirnya pemirsa, ketenangan masyarakat tidak hanya datang dari imbauan agar tidak panik. Publik membutuhkan bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir melindungi rakyatnya melalui jaminan ketersediaan pangan, stabilitas BBM, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan. Pemerintah dapat meneguhkan kepercayaan bahwa situasi tetap terkendali. Saya Angga Sibuan pamit, sampai jumpa pemirsa. Metro TV,
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.